Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 25. Buaya putih itu sudah lama menyadari Xiao Mingzhen yang sedang berlari. Tubuhnya dengan cepat menukik ke bawah, berusaha menghindari serangan Xiao Mingzhen. Akan tetapi, kecepatan Xiao Mingzhen sangat cepat saat bilahnya yang panjang membelah permukaan laut dan langsung mengenai punggung buaya putih. Meskipun Xiao Mingzhen berusaha sekuat tenaga dengan bilahnya yang panjang, pergelangan tangannya mati rasa dan secara tak terduga hanya mampu mematahkan sisik buaya putih, memberinya beberapa luka tetapi tidak langsung membunuhnya. Lebih dari 20 buaya putih di dekatnya, mengunci Xiao Mingzhen sebagai target mereka pada saat yang sama ketika mereka menyerbu ke arahnya. Meninggalkan. Xiao Mingzhen tidak memperpanjang pertarungan dan langsung menyerbu kembali. Tang Xiu melangkah cepat seperti anak panah sambil menjepit jimat kertas kuning di tangannya. Saat Xiao Mingzhen bergegas kembali ke pantai, dia menuangkan Star Force melalui lengannya ke jimat kertas dan langsung melepaskannya. Petir lokal tiba-tiba melesat 10 meter di depan saat petir itu dengan cepat bercabang dan menyambar beberapa buaya putih yang mengejar di belakang. Plop, plop, plop. Sisik beberapa buaya putih itu terkoyak-koyak oleh petir, diikuti oleh lolongan sedih dan menyedihkan. Pada saat yang sama, beberapa petir bercabang menghantam air laut. Karena air memiliki karakteristik konduktor, daya listrik tiba-tiba membuat beberapa buaya putih di sekitarnya membeku sejenak dan memperlambat kecepatannya. Simbol petir. Raut wajah Xiao Mingzhen dan dua orang lainnya berubah, mata mereka menatap Tang Xiu dengan ekspresi yang membara. Meskipun mereka adalah orang-orang yang juga berjalan di jalur kultivasi, mereka tidak dapat menggambar simbol-simbol magis dan tidak dapat membuat simbol-simbol petir legendaris ini. Jangan sampai linglung. Buaya putih itu marah, pancing mereka ke dalam susunan formasi yang telah aku siapkan. Tang Xiu dengan cepat bergegas kembali sambil melesat ke sisi kiri pantai. Dalam waktu hampir 10 menit, keempatnya berjuang keras dan mengerahkan banyak tenaga. Baru setelah 24 buaya putih mendekat dalam jarak 10.000 meter dari formasi pembunuhan magis, Tang Xiu melangkah masuk ke dalam formasi, sambil berteriak dengan nada yang dalam. Kalian bertiga cepat ikuti aku. Perhatikan langkahku dan injak jejak kakiku. Oke. Meskipun mereka bertiga tidak mengetahui kekuatan susunan formasi yang disusun oleh Tang Xiu, tetapi mereka tidak berani lalai saat mereka mengikuti di belakang Tang Xiu sesuai dengan instruksinya dan melangkah ke dalam susunan pembunuh sihir. 24 buaya putih dengan cepat merangkak keluar dari laut dengan sangat cepat. Kecepatannya bahkan beberapa kali lipat lebih cepat daripada orang biasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka sudah menyerbu ke dalam susunan formasi. Di dalam formasi pembunuhan magis, Tang Xiu dengan cepat menjelaskan rute garis paling dasar untuk bergerak di dalam susunan formasi kepada 3 orang lainnya dan kemudian bergegas sendirian untuk bersembunyi di posisi inti. Meskipun kekuatannya meningkat 2 kali lipat, tetapi ia masih tidak mampu bersaing dengan binatang buas kelas 2. Jika ia tidak menggunakan simbol petirnya, bahkan jika ia dapat membunuh buaya putih, ia mungkin harus membayarnya dengan nyawanya. Tang Xiu berdiri diam di inti susunan itu sambil melihat buaya putih di dalam susunan pembunuh sihir. Mereka seperti lalat rumah tanpa kepala yang tersebar di mana-mana, karena garis lengkung terlihat di mulutnya. Di posisinya, dia dapat melihat dengan jelas semua pemandangan di dalam susunan pembunuh sihir, tetapi yang lain dan buaya putih tidak dapat melihatnya. Kekuatan bertarung Xiao Mingzhen dan Miao Ontang sungguh mencengangkan. Meskipun di mata Tang Xiu, gerakan mereka kasar dan tidak tahu cara bertarung dengan teknik dan strategi bertarung, tetapi karena kultivasi mereka yang tinggi, kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka terus-menerus bertarung bersama untuk menghadapi satu buaya putih karena mereka mengetahui karakteristik teknik membunuh dari formasi pembunuhan magis dan sepenuhnya bergerak sesuai dengan instruksi Tang Xiu. Dengan demikian, mereka tidak terkena serangan mematikan dari formasi pembunuhan magis, tidak seperti buaya putih yang tidak beruntung. Di dalam formasi pembunuhan magis, proyeksi cahaya bilah pedang muncul entah dari mana pada setiap serangan bilah pedang, menambah luka pada buaya putih. Adapun Dao Master Zi, dia terus-menerus mengayunkan kemoceng di tangannya. Setiap kali kemocengnya mengenai buaya putih, suara dentuman dapat terdengar. Jelas bahwa setiap pukulan yang dikirim oleh Dao Master Zi sangat kuat. Setengah jam kemudian,
Ke-24 buaya putih semuanya telah terbunuh. Xiao Mingzhen, Miao Wentang, dan Dao Master Zi juga mengalami beberapa luka ringan. Tang Xiu menyingkirkan formasi pembunuhan magis sambil melirik mayat-mayat buaya putih di mana-mana. Senyum puas muncul di wajahnya karena menurut kesepakatan mereka, semua binatang buas yang dibunuh akan dibagi rata, yang berarti bahwa ia akan mendapatkan 6 mayat buaya putih. Satu tubuh buaya putih kelas 2 dapat membantu kultivasinya ke tahap penguatan kulit akhir. Sedangkan untuk 5 mayat buaya putih yang tersisa, ia pikir itu akan cukup baginya untuk berkultivasi ke tahap penguatan daging dan transformasi tulang. Bab 105, Seorang Ibu yang Hangat dan Peduli. Dermawan Tang, keberuntungan kita sangat bagus. Kita baru saja tiba di sini dan telah memburu serta membunuh begitu banyak binatang buas kelas 2. Kurasa itu sudah cukup. Kalau begitu, haruskah kita kembali? Dao Master Zi berjalan di depan Tang Xiu sambil menyeka noda darah di sudut mulutnya, bertanya sambil tersenyum. Tang Xiu bertanya, "Bukankah kamu masih mencari biji berharga?" Dao Master Zi berkata sambil tersenyum masam. "Jika kita ingin menemukan biji berharga, kita perlu memasuki kedalaman pulau. Dermawan Tang tidak takut menghadapi bahaya di pulau ini?" "Ini." Tang Xiu menatap kosong sejenak sebelum ia mengurungkan niatnya untuk mencari biji berharga. Meskipun menangkap anak harimau, seseorang harus memasuki sarang harimau. Namun jika seseorang sudah tahu betul bahwa hal itu hanya akan menyebabkan kematiannya dan masih tidak sabar untuk mendapatkannya, maka ia tidak waras dalam otaknya atau sedang tidur sambil berjalan. Dan Tang Xiu tidak mengalami kerusakan otak atau sedang tidur sambil berjalan, ia tidak akan menggigit lebih dari yang dapat dikunyahnya dan melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Setidaknya, dia tidak akan melakukannya sekarang. Setelah terdiam beberapa saat, Tang Xiu berkata dengan serius. "Kalau begitu, mari kita pulang. Kita akan memuat 24 buaya putih ini ke kapal terlebih dahulu." Meskipun Miao Wentang mengalami luka ringan, tetapi dia masih sangat gembira. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiu dan Dao Master Zi, dia buru-buru berkata, "Pulang seperti ini? Meskipun kita telah memburu dan membunuh 24 binatang buas, tetapi kita baru saja tiba. Akan sangat sia-sia jika kita kembali sekarang. Saya baru saja berbicara dengan saudara Xiao, jika kita tinggal beberapa hari lagi dan mencari binatang buas lagi, kita dapat membunuh lebih banyak lagi." Dao Master Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bertemu dengan kelompok buaya putih ini adalah keberuntungan kita. Daerah Laut Naga Jahat ini mungkin memiliki binatang buas lain, tetapi populasinya tidak banyak. Kelompok buaya putih ini adalah binatang buas yang kuat dan teritorial, saya pikir mereka tidak akan mentolerir binatang buas lain yang tinggal di sini. Jika kesimpulan Daois miskin ini benar, binatang buas lain di perairan ini mungkin telah dibunuh atau diusir oleh kelompok buaya putih ini." Ini, Miao Wentang terdiam. Jika Tang Xiu yang mengatakannya, mungkin dia bisa membantahnya sedikit, karena bagaimanapun juga, Tang Xiu masih terlalu muda dan memiliki terlalu sedikit pengalaman. Namun, Dao Master Zi lebih tua darinya dan dia telah mengalami banyak hal. Terlepas dari pengalaman atau karakternya, dia adalah seseorang yang dia hormati. Xiao Mingzhen berkata sambil tertawa. "Karena Dao Master Zi sudah berkata demikian, maka mari kita kembali. Ada 24 binatang buas kelas 2, jadi masing-masing dari kita akan mendapat 6. Itu sudah cukup memuaskan." Miao Wentang agak enggan saat berkata, "Tapi kita belum mendapatkan biji berharga itu. Bukankah Dao Master Zi yang mengatakan bahwa ada biji berharga di pulau dekat sini?" Dao Master Zi menjawab, "Memang benar. Namun, Dermawan Tang meramalkan adanya kehidupan yang tidak menyenangkan di ketiga pulau ini. Jadi, daripada tidak mempercayainya, saya memilih untuk mempercayai kata-katanya. Kita tidak boleh serakah dan menjadi orang serakah yang tidak pernah puas karena keserakahan. Kalau begitu, ayo kembali." Miao Wentang tidak ingin dicemooh sebagai orang yang tamak dan berkata dengan tegas, meskipun sebenarnya dia sedikit tidak setuju. Hatinya tidak setuju. Manusia akan mati demi kekayaan seperti halnya burung demi makanan. Bagaimanapun, krisis dan peluang selalu ada bersamaan setiap kali bahaya dan kekayaan terlibat. 2 jam kemudian, semua 24 mayat buaya putih telah dimuat ke kapal barang.
Setelah melihat mayat buaya putih tersebut, semua anggota kru terkejut. Namun karena Miaontang memiliki mereka di bawah kontrak tertutup dan menjanjikan sejumlah hadiah, mereka memperlakukannya seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Dalam perjalanan kembali ke Pulau Jingmen dari Laut Cina Selatan, Tang Xiu bertanya kepada Miaontang dan yang lainnya tentang situasi pasar tanaman obat Pulau Jingmen. Dan hasilnya membuatnya cukup terkejut. Oleh karena itu, setelah kembali ke Pulau Jingmen, Tang Xiu mempercayakan Miaontang untuk mengirimkan bangkai buaya putih ke kota gerbang selatan di kota Bintang, sementara dia pergi sendiri ke pasar tanaman obat Pulau Jingmen. Karena gunung, sungai, dan banyak tempat alami telah berkembang di seluruh daratan negara itu, banyak tanaman herbal yang berharga telah punah saat ini. Namun, Pulau Jingmen berbeda karena terletak di Laut Cina Selatan dengan banyak pulau di dekatnya yang masih belum tersentuh oleh tangan manusia selama bertahun-tahun. Mereka masih memiliki sejumlah besar tanaman herbal yang berharga dan berkhasiat yang tumbuh di sana. Setelah diambil oleh manusia, tanaman herbal tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke pasar tanaman herbal Pulau Jingmen. Oleh karena itu, ukuran pasar tanaman obat Pulau Jingmen setara dengan pasar tanaman obat Beijing dan Shanghai. Kadang-kadang, ada juga tanaman obat yang sangat berharga, yang membuat banyak pembeli besar dan pedagang bahan obat berbondong-bondong ke pasar tersebut. Rapi dan bersih. Itulah kesan pertama yang didapat Tang Xiu saat tiba di pasar tanaman obat Pulau Jingmen. Kios-kios ditempatkan di kedua sisi jalan yang lebar, dengan pemiliknya di belakang stan menyambut semua pengunjung. Tang Xiu telah melihat tata letak pasar tanaman obat, dan seluruh pasar dibagi menjadi 4 area yang ditandai dengan A, B, C, dan D. Area A dan B termasuk dalam area stan, 2 area dan 4 jalan, dengan lebih dari 1.000 kios bahan obat. Area C dan D termasuk area pertokoan, yang juga memiliki 4 jalan, tetapi hanya memiliki 500 toko. Masih ada 90 juta yuan di rekening Tang Xiu. Ini mungkin terlihat seperti jumlah yang besar, tetapi sebenarnya sedikit jika dia ingin membeli banyak ramuan berharga. Ginseng liar berusia 1.000 tahun sudah sangat mahal sampai-sampai harganya mengerikan. Dan untuk bahan obat berharga lainnya, harganya mungkin tidak akan jauh berbeda. Oleh karena itu, Tang Xiu berjalan-jalan di area stan. Terakhir kali dia berada di pasar tanaman obat Kota Bintang, dia mendapatkan tanaman obat yang sangat berharga di sana, bunga cangkang spiral darah. Kali ini, dia ingin membeli banyak ramuan obat. Di satu sisi, dia harus mengumpulkan bahan obat untuk meramu cairan lonceng emas, dan di sisi lain, dia juga harus membeli bahan obat untuk meramu pil kondensasi roh. Baik itu cairan lonceng emas atau pil kondensasi roh, Tang Xiu tahu bahwa akan sulit untuk mengumpulkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Namun, dia juga bisa mengganti bahan-bahan tersebut dengan ramuan obat lain yang khasiatnya sama. Kakak muda, apakah kamu datang ke sini untuk membeli bahan obat? Seorang pria setengah baya berjanggut yang sedang mendorong kereta berhenti dan bertanya ketika dia melihat Tang Xiu. Tang Xiu berkata, "Ya." Pria parubaya berjanggut itu berkata sambil tertawa. Kakak muda ingin membeli banyak bahan obat? Kalau begitu, bagaimana kalau menyewa jasa, porter, ku? Harganya sangat murah. Porter? Tang Xiu bertanya dalam hati dengan sedikit kebingungan. Setelah mendengar penjelasan pria parubaya berjanggut itu, barulah ia mengerti bahwa porter adalah layanan yang ditawarkan oleh beberapa orang untuk pengunjung yang membeli sejumlah besar tanaman obat sambil mengikuti pengunjung dengan kereta dorong mereka, membantu pengunjung membawa dan memuat tanaman obat. Ia berpikir sejenak sambil mengangguk dan bertanya, "Berapa harganya?" Dengan ekspresi gembira, pria parubaya berjanggut itu buru-buru berkata, 100 yuan per 2 jam jika Anda hanya membeli 1 gerobak herbal. 200 yuan untuk 5 jam. Jika Anda membeli lebih dari 1 gerobak, saya sarankan untuk langsung mengambil paket harian seharga 500 yuan untuk sehari. Tang Xiu merenung sejenak lalu bertanya, "Kamu kenal dengan pasar ramuan obat ini, ya?" Pria parubaya berjanggut itu berkata sambil tersenyum lebar. "Ya, saya sangat familiar. Saya sudah menjadi kuli angkut selama 8 tahun di sini, jadi saya tahu kios mana yang menjual tanaman obat yang bagus, dan mana yang tidak. Saya sangat jelas tentang tanaman obat apa yang ada di toko-toko, dan toko mana yang menjual tanaman obat yang benar-benar berharga. Jika Anda membeli jasa kuli angkut saya,
saya akan bertanggung jawab menjadi pemandu Anda dan menjelaskan kepada Anda tentang situasi pasar tanaman obat. Tang Xiu berkata, aku akan memberimu 1.000 yuan. Kamu akan menjadi porterku untuk hari ini. 2 kali lipat? Pria parubaya berjanggut itu sangat gembira. Ekspresinya berubah lebih hormat dan berkata sambil tersenyum. Kakak muda adalah pria yang baik. Aku, Zhao Dezuang, pasti akan membuat pengeluaranmu sepadan. Ramuan obat apa yang kamu butuhkan? Kamu bisa memberitahuku dan aku akan membawamu ke sana dalam waktu singkat. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu temani aku dulu. Kalau aku tidak bisa menemukan dan membeli ramuan obat yang aku inginkan, kamu yang akan menuntunku. Baiklah. Lelaki setengah baya berjanggut itu dengan senang hati menurutinya. 2 jam kemudian, Tang Xiu telah membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk meramu cairan lonceng emas, dan jumlah yang dibelinya untuk setiap bahan adalah 10 kali lipat lebih banyak. Gerobak kecil yang didorong oleh pria paruh baya berjanggut itu hampir terisi penuh. Hah! Ketika Tang Xiu baru saja menyelesaikan transaksi terakhir dan bersiap untuk melanjutkan membeli ramuan lain untuk meramu pil kondensasi roh, dia tiba-tiba melihat bahwa di tengah alun-alun, sebuah area stan dan toko dikelilingi oleh banyak orang. Banyak orang berlarian dari segala arah menuju tempat itu. Pria parubaya berjanggut itu mengikuti arah pandangan Tang Xiu, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam. Seorang ibu berusia 100 tahun selalu mampu membesarkan 80 anak. Seorang ibu tentu saja adalah manusia terhebat di dunia. Sudah berapa kali? Ke-16 kalinya. Tang Xiu berkata. Apa maksudnya? Pria parubaya berjanggut itu berkata. 2 tahun yang lalu, seorang ibu dan anak perempuan datang ke pasar jamu kami. Ibunya berusia 40 tahun saat itu, dan putrinya masih sangat muda dan sangat menyedihkan. Dia menderita penyakit aneh dan selalu menderita sakit. Untuk menyembuhkan penyakit putrinya, sang ibu telah bepergian ke semua kota besar di negara ini, mencari dokter terkenal di mana-mana. Sayangnya, meskipun dia telah bertemu dengan banyak dokter medis barat atau dokter medis Tiongkok, tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit aneh putrinya. Selama 2 tahun ini, dia selalu datang bersama putrinya dan duduk di alun-alun pasar jamu ini, berkonsultasi dengan semua tabib untuk mengobati penyakit putrinya. Dia juga mengumumkan bahwa siapapun yang mampu menyembuhkan putrinya, dia akan memberikan harta keluarganya yang bernilai jutaan. Sudah 2 tahun berlalu dan dia tidak hanya tidak dapat menemukan dokter yang baik untuk menyembuhkan putrinya, dia juga telah menghabiskan sebagian besar dari 1 juta yang dimilikinya. Sudah 2 bulan sejak terakhir kali dia membuka tempat ini. Terakhir kali, dia hanya memiliki ratusan ribu yuan, jadi sekarang, dia seharusnya memiliki lebih sedikit. Tang Xiu tampak linglung saat menatap pria paruh baya berjanggut itu. Hatinya dipenuhi kesedihan dan duka. Tangan ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang itu bergerak di sepanjang garis jaket di tubuhnya, perlahan menutup kancing jahitan sebelum dia pergi, dan mengingatkannya untuk tidak pulang terlambat. Ibu memang manusia paling hebat di dunia. Dan orang yang paling dirindukannya saat berada di dunia abadi selama 10.000 tahun adalah ibunya. Benda yang dipegangnya di telapak tangannya terjatuh karena mulutnya tidak dapat mengucapkan kata, ibu. Pada saat ini, rasa belas kasihnya tergerak. Ayo kita ke sana dan melihatnya. Saat Tang Xiu selesai berbicara, dia melangkah ke alun-alun antara area stan dan toko. Di tengah alun-alun berukuran sedang, dibangun panggung setinggi setengah meter sementara beberapa penjaga keamanan pasar jamu menjaga ketertiban di sana. Sebuah tempat tidur tunggal dengan seorang gadis kecil yang meringkuk dan gemetar ditempatkan di tengah panggung seluas 20 meter persegi. Seorang wanita setengah baya yang anggun berada di samping tempat tidur dengan wajah menyedihkan dan memelas sambil terus-menerus memandang ke arah kerumunan dengan ekspresi rindu. Semuanya, sisa uang yang kumiliki hanya 300.000 yuan. Aku mohon siapapun yang mampu menyembuhkan putriku. Aku akan memberikan semua sisa kekayaan yang kumiliki. Dia terlalu muda. Seharusnya ada banyak tabib Tiongkok di pasar ramuan obat Pulau Jingmen ini. Kumohon, kumohon. Bab 106, Menyelamatkan Seseorang. Pengetahuan pengobatan tradisional Tiongkok merupakan intisari dan kristalisasi pengetahuan negara ini.
Itu merupakan warisan yang bertahan selama 5.000 tahun terakhir dan terkumpul dari generasi ke generasi. Pasar tanaman obat di setiap kota selalu menjadi tempat yang disukai oleh para tabib pengobatan Tiongkok yang hidup menyendiri. Mu Qingping sangat yakin akan hal ini. Jadi selain mengunjungi tabib terkenal di mana-mana, dia juga mengajak putrinya ke pasar tanaman obat di setiap kota, mendirikan panggung, dan berharap dapat bertemu dengan tabib bijak di antara banyak orang di kerumunan untuk menyembuhkan penyakit aneh putrinya. Dan seperti kata pepatah, pasti ada orang yang terampil di balik daya tarik imbalan yang besar. Setiap kali Mu Qingping pergi ke pasar tanaman obat, kantor pengelola pasar akan mengirimkan orang untuk membantunya menata peron, dan banyak orang akan datang ke peron karena dia bisa menemukan seseorang untuk berkonsultasi tentang putrinya. Saya akan mencobanya. Setelah Tang Xiu tiba, dia keluar dan mendorong kerumunan ke garis depan dan bersiap melangkah ke peron. Hei, aku yang pertama. Dan kau masih terlalu muda. Jangan gunakan acara ini untuk mendapatkan nama baikmu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau dapatkan. Seorang pria parubaya mengenakan setelan tunik Cina menatap dingin ke arah Tang Xiu saat ia melangkah ke peron. Alis Tang Xiu terangkat saat dia berdiri diam di depan kerumunan dan tidak menjawab. Di peron, Mu Qingping bertanya dengan hormat sambil menatap penuh harap. Siapa namamu? Chehu. Chu Kuo Siong. Halo, Dr. Chehu. Terima kasih telah datang untuk memeriksa kasus putri saya. Bisakah Anda melihatnya? Ini adalah laporan pemeriksaan putri saya selama bertahun-tahun, termasuk deskripsi gejalanya. Tunjukkan padaku. Chu Kuo Siong mengangguk. Dia mengambil setumpuk laporan pemeriksaan yang tebal. Setelah membaca dengan saksama selama beberapa menit, alisnya berkerut dan membentuk-bentuk miring. Dia kemudian datang dan duduk di depan ranjang single dan memegang pergelangan tangan gadis itu. Itu adalah teknik dalam konsultasi pengobatan tradisional Cina, dengan mengamati kondisi pasien. Chu Kuo Siong memeriksa denyut nadi gadis itu selama lebih dari 1 menit, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum paksa, sambil mendesah. Aneh sekali, aku sudah berkecimpung di bidang medis selama lebih dari 10 tahun dan telah melihat banyak kasus. Namun, aku tidak pernah sekalipun menghadapi situasi yang aneh seperti ini. Tubuh bagian dalamnya terlalu dingin dengan meridian yang berliku-liku dan kacau, yang sedikit berbeda dari orang biasa. Hal terpenting adalah pembuluh darahnya. Ketika aku baru saja memeriksa denyut nadinya dan lengannya, ada 5 titik di lengannya yang merupakan pembuluh darah utama yang meliputi beberapa pembuluh darah di sekitarnya. Aku dapat merasakan bahwa hal ini telah menyebabkannya merasakan sakit yang dalam dan kuat. Ini menunjukkan bahwa masalahnya ada di dalam meridian dan pembuluh darah tubuhnya. Setelah selesai bicara, dia melepaskan tangannya yang terulur sambil tersenyum paksa dan berkata, "Aku tidak punya cara untuk mengobatinya tanpa tahu harus mulai dari mana." Aduh. Mu Qingping mendesah dalam-dalam. Rasa dingin dan getir di hatinya semakin kuat. Dia selalu berharap dalam-dalam, tetapi terus-menerus kecewa. Dan hatinya kini telah terstimulasi hingga ke titik putus asa. Ratusan penonton di sekitarnya juga menggelengkan kepala karena kecewa. Setengah dari orang-orang ini telah melihat pemandangan ini setidaknya sekali. Dan bahkan banyak orang telah melihat Mu Qingping mendirikan panggung di sini lebih dari 10 kali. Mereka benar-benar merasa kasihan pada gadis kecil yang malang itu. Sama seperti Mu Qingping, mereka juga berharap datangnya seorang tabib dewa yang dapat menyembuhkan dan menghilangkan rasa sakit di tubuh anak itu. Chu Kuo Siong menatap Mu Qingping dengan ekspresi kecewa. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata perlahan. Mungkin ada satu orang yang mampu mendiagnosis penyakit aneh putrimu dengan pasti. Dia bahkan memiliki kemungkinan besar untuk menyembuhkannya. Mata Mu Qingping berbinar saat dia buru-buru bertanya, dokter ilahi yang mana? Chu Kuo Siong berkata, dia adalah guruku, Gui Jianchou. Wow! Setengah dari orang-orang di sekitarnya menjadi riuh. Mereka semua menatap Chu Kuo Siong dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya di mata mereka. Siapa yang tidak tahu nama dokter ilahi Gui Jianchou di seluruh negeri? Dan pria parubaya di depan, bernama Chu Kuo Siong, ternyata adalah murid Gui Jianchou. Seperti kata pepatah, seorang guru terkenal selalu memiliki murid yang luar biasa. Meskipun Chu Kuo Siong ini tidak memiliki sarana untuk mengobati gadis kecil itu, tetapi keterampilan medisnya pasti sangat bagus.
Penerus seorang dokter ilahi. Ya Tuhan, aku benar-benar beruntung hari ini karena bisa melihat penerus seorang dokter ilahi di sini. Dokter ilahi Gui Jiancho tidak pernah muncul selama hampir 2 dekade, di mana lelaki tua itu sekarang? Jika bahkan seorang murid tabib ilahi tidak mampu menyembuhkan gadis kecil itu, mungkin dia tidak mempunyai harapan lagi. Sialan, ketemu guru seperti dia. Mu Qingping telah mendengar nama terkenal dari dokter ilahi Gui Jiancho berkali-kali, dan harapan yang kuat pun mengalir keluar dari hatinya saat ini. Dia kemudian bertanya dengan ekspresi penuh harap. Dokter Chu, gurumu, di mana dia sekarang? Chu Kuo-siong tersenyum paksa dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu di mana tuan terhormat sekarang. Dia selalu berkelana dari satu tempat ke tempat lain, bahkan aku belum melihatnya selama 4 tahun. Namun setiap 5 tahun, tuanku akan menemuiku sekali. Jika aku bertemu tuan terhormat lagi, aku tentu akan menceritakan kepadanya tentang keadaanmu. Jika dia bersedia bertindak, aku akan menghubungimu saat itu. Mu Qingping segera memberikan rincian kontaknya kepada Chu Kuo-siong sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. Tang Xiu masih berdiri di depan kerumunan. Setelah melihat hasil diagnosis Chu Kuo-siong, pikirannya sedikit bergerak dan siap untuk melangkah ke panggung. Ketika dia mulai memeriksa tubuh gadis itu, komentar mengejek terdengar dari kerumunan. Heh, apa-apaan penerus dokter dewa? Dari sudut pandangku, dia hanya penipu rendahan yang membanggakan diri sebagai murid dokter dewa. Gui Jiancho memang seorang dokter dewa yang sangat dihormati, dengan integritas moral dan keterampilan medisnya, dia mengagumkan. Namun, penerus dokter dewa sebenarnya tidak dapat menyembuhkan seorang anak, sungguh lelucon. Seketika semua mata tertuju pada pembicara. Ia adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan janggut seperti kambing, menjulur ke atas dengan mata penuh ejekan, berpenampilan seperti orang berusia 50 hingga 60 tahun, dan berpakaian katun tebal dengan syal di lehernya. Hal yang paling menonjol darinya adalah sepatu yang dikenakannya adalah sepasang sandal tali rami. Siapa kamu? Alis Chu Kuo-siong berkerut dalam saat dia menatap lelaki tua itu dengan penuh permusuhan. Lelaki tua itu mencibir. Mengenai siapa lelaki tua ini, kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Jika lelaki tua Gui Jiancho datang, dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengenal lelaki tua ini. Mata Chu Kuo-siong menyipit. Ia terdiam sejenak, lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang guru terhormat Gui Jiancho. Namun, karena Anda meremehkan saya karena tidak mampu menyelesaikan masalah gadis kecil itu, mengapa Anda tidak mencoba mendiagnosis dan mengobati gadis kecil ini sendiri? Jika Anda dapat mengobatinya, itu akan menjadi perbuatan baik dan kebajikan tersendiri. Orang tua itu menjawab dengan sombong. Karena orang tua ini sudah berdiri, tentu aku akan dapat menyembuhkannya. Kata-kata telah diucapkan saat dia berjalan ke peron dan duduk di samping tempat tidur. Dia membaca catatan medis, mengamati kondisi gadis itu, dan memeriksa denyut nadinya. Pria tua itu dengan cekatan melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan medis tradisional Tiongkok, sementara ekspresi arogan yang terpancar di wajahnya berangsur-angsur berubah sedikit serius seiring berjalannya waktu. Ketika jarinya menekan denyut nadi gadis itu, wajahnya menjadi cekung dan menghitam. Pembuluh darah es hitam, tubuh 1000 jarum. Setelah lelaki tua itu mengucapkan 6 kata itu, dia diam-diam bangkit berdiri. Napas Mu Qingping kembali memburu. Meskipun dia tidak dapat memahami perkataan lelaki tua itu, dia tampak melihat sedikit harapan dan kemudian buru-buru bertanya. Tetua, apakah Anda dapat menyembuhkan penyakit aneh yang diderita putri saya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Tidak ada gunanya. Dia lahir dengan tubuh 1000 jarum dan pembuluh darah es hitam di dalam jaringan pembuluh darahnya. Aku tidak bisa menyembuhkannya, dan tidak ada waktu tersisa. Wajah Mu Qingping tampak sangat sedih saat dia buru-buru bertanya. Penatua, apa maksudmu? Putriku, dia. Lelaki tua itu menjawab sambil mendesah. Saya pernah melihat kondisi seperti ini dalam buku pengobatan tradisional Tiongkok kuno. Dia mulai menderita penyakit ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, bukan? Pupil mata Mu Qingping mengecil saat dia berkata. Ya. Dia baik-baik saja lebih dari 2 tahun yang lalu,
Tetapi sejak ayahnya mengalami kecelakaan lalu lintas, dia jatuh sakit parah saat mendengar berita itu dan mengalami demam tinggi selama 7 hari. Kemudian, dia menjadi seperti ini. Orang tua itu berkata dengan nada putus asa. Jika dia dirawat dalam waktu 7 hari itu, mungkin dia masih punya harapan, tetapi sekarang sudah terlambat. Mampu bertahan dalam kondisi yang menyakitkan seperti itu selama 2 tahun, sungguh sebuah keajaiban. Rasa sakit yang dideritanya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Saya pikir jika bukan karena tekadnya yang sangat kuat, mungkin dia akan. Air mata mengalir deras dari mata Mu Qingping. Ia tidak pernah merasakan sakit seperti itu. Putrinya selalu pingsan lebih dari 10 kali sehari, setiap hari, karena rasa sakit yang mematikan itu. Namun, setiap 2 atau 3 jam, setiap kali ia terbangun, ia terus merasakan sakit seperti itu. Mengembuskan. Mu Qingping berlutut di depan lelaki tua itu sambil menggigit bibirnya dengan giginya. Bersamaan dengan darah yang menetes, dia memohon dengan sungguh-sungguh dan berbicara sambil menangis. Tetua, aku mohon padamu untuk mencari cara apapun untuk menyembuhkannya. Selama kamu dapat menyelamatkan dan membuat putriku sehat kembali, aku akan melakukan apa saja dan bahkan menyerahkan hidupku padamu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah batas kemampuan orang tua ini. Jangankan aku, bahkan jika Hua Tuo hidup kembali, dan Bian Kui bereinkarnasi lagi, mereka juga akan kesulitan untuk menyembuhkannya. Sedangkan untuk Gui Jiancho, bahkan orang tua itu tidak akan mampu menyembuhkannya. Tolong dengarkan saranku, daripada membiarkannya tenggelam dalam rasa sakit itu setiap hari, akan lebih baik baginya untuk pergi lebih awal. Aduh! Mustahil! Mu Qingping menjerit. Tiba-tiba dia bangkit dari tanah. Matanya seperti serigala liar yang lapar saat dia menatap lelaki tua itu dan meraung. Tidak mungkin. Putriku pasti bisa disembuhkan, tentu saja. Kau pembohong sialan, bajingan. Minggir dari hadapanku, enyahlah, enyahlah. Dia menangis, suara dan air matanya seperti tangisan darah. Beberapa orang yang berhati lembut di antara ratusan penonton di sekitarnya juga mulai menyeka air mata mereka. Mereka benar-benar merasa sedih dan kasihan terhadap gadis kecil itu, tetapi mereka juga menangis, terinfeksi oleh ratapan dan tangisan hati yang menusuk dan merobek yang keluar dari Mu Qingping. Bisakah giliranku sekarang? Tang Xiu melangkah ke peron seraya berbicara dengan acuh tak acuh dan menatap Chu Kuo Siong serta lelaki tua itu dengan tatapan dingin. Chu Kuo Siong sebelumnya ingin mengejek lelaki tua yang sombong dan angkuh itu, tetapi melihat ekspresi sangat sedih di wajah Mu Qingping, dia juga merasa sedih pada saat yang sama dan mengurungkan niat bodoh untuk mengejeknya. Namun, ketika dia melihat Tang Xiu sekali lagi, terutama setelah mendengar kata-katanya, kemarahan tiba-tiba menyala dari lubuk hatinya saat dia dengan marah membentak dan memarahi. Hei, nak, apa kau tidak mengerti kata-kataku tadi? Uang itu adalah uang penyelamat nyawa anak ini, tidak mungkin kau tipu. Kau masih muda, tapi kenapa kau serakah seperti ini? Apa kau tidak takut jika kau tidak bisa menyembuhkan anak ini, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri di sini? Tang Xiu menjawab dengan ekspresi apatis. Jika kau berkata begitu, maka jika aku mampu menyembuhkannya, orang yang mempermalukan dirimu sendiri adalah kau, bukan? Chu Kuo Siong menatap kosong sejenak lalu segera mengejek. Mengandalkanmu untuk menyembuhkannya. Sungguh lelucon. Jika kau dapat menyembuhkan anak ini, aku akan mengubah namaku menjadi nama keluargamu dan aku akan berlutut padamu serta memujamu sebagai seorang guru. Aku tidak menginginkan anak yang tidak tahu malu dan juga tidak menginginkan murid yang murahan. Itu merepotkan. Bab 107, Mengobati Penyakit. Tang Xiu adalah tipe orang yang akan lebih menghormati seseorang jika orang lain menghormatinya. Mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tidak peduli apapun status Chu Kuo Siong, apalagi penerus dokter ilahi, bahkan jika dia seorang kaisar atau putra langit, dia tidak akan pernah memberinya muka. Dia dengan paksa mendorong Chu Kuo Siong ke samping dan duduk di kursi di depan tempat tidur. Anak muda, jangan bertingkah gila. Lelaki tua itu menatap Tang Xiu dengan ekspresi muram dan berkata dengan dingin. Dia baru saja berkata di depan umum bahwa bahkan jika Hua Tuo dan Bian Kui hidup kembali, mereka tidak akan dapat menyembuhkan penyakit aneh gadis ini.
Tang Xiu masih terlalu muda, tetapi dia tidak mempercayai kata-katanya, wajahnya berubah tidak sedap dipandang. Tang Xiu bahkan tidak menoleh saat menjawab. Aku memang tidak bisa dibandingkan dengan Hua Tuo dan Dian Kue, aku ingat dengan jelas siapa yang baru saja mengucapkan kata-kata omong kosong seperti itu. Namun hasilnya tetap sama, kau tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Anda. Orang tua itu sangat marah. Namun setelah melihat Tang Xiu mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi gadis itu, dia segera menahan amarahnya sambil berbicara dengan nada meremehkan. Baiklah, karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan menantikan penampilanmu yang memalukan. Saat ini, Mu Qingping sudah putus asa. Dia baru saja berteriak histeris dan sekarang menemukan sesuatu untuk melampiaskan emosinya. Suasana hatinya berubah saat itu juga. Namun melihat penampilan muda Tang Xiu, dia sebenarnya tidak punya banyak harapan. Dia juga mendengar ejekan dari Chu Kuo-siong dan lelaki tua itu, tetapi meskipun dia baik hati, dia kemudian dengan ragu-ragu berbicara dengan nada getir. Adik kecil, terima kasih atas niat baik dan kebaikanmu. Bagaimana kalau, bahkan jika aku berasumsi? Tang Xiu tidak menjawab. Perhatiannya saat ini sepenuhnya terfokus pada gadis kecil itu. Meskipun gadis kecil itu masih koma sekarang, tetapi Tang Xiu mampu merasakan kondisi internal tubuhnya melalui meridian dan pembuluh darahnya. Tebakanku benar. Setelah beberapa saat, Tang Xiu membuka pergelangan tangan gadis kecil itu lalu berbalik untuk melihat Mu Qingping dan berkata, jika kamu percaya padaku, belilah beberapa ramuan obat dalam waktu 10 menit. Mu Qingping menatap kosong sambil bertanya dengan ekspresi bingung. Apa yang akan kau lakukan dengan membuatku membeli tanaman herbal? Tang Xiu berkata. Selamatkan dia. Mu Qingping bertanya dengan tidak percaya. Kamu bisa menyembuhkan putriku? Tang Xiu menjawab dengan tenang. Jika kamu bertanya kepada orang lain, maka aku khawatir jawaban mereka adalah bahwa mereka tidak berdaya. Namun untungnya, aku dapat menyembuhkannya. Sekarang aku ingin tahu, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Aku percaya padamu. Meskipun Mu Qingping ragu-ragu, dia tetap menjawab dengan tegas. Dia sudah putus asa, dan kata-kata Tang Xiu memberinya harapan terakhir. Terlepas dari apapun yang dikatakan Tang Xiu, dia bersedia untuk pergi dan melakukan perintahnya. Tak lama setelah, Tang Xiu menulis 4 nama tanaman obat di kertas. Keempat tanaman obat ini umum, tetapi tanaman obat itu seharusnya sudah berumur ratusan tahun dan tumbuh di alam liar. Dia menyerahkan resep itu kepada Mu Qingping dan juga mengeluarkan kartu banknya, memberikannya kepadanya lalu berkata, harga tanaman obat ini sangat mahal, dan 300.000 yuan milikmu tidak akan cukup. Aku punya banyak uang di kartuku, cukup untuk membeli 4 jenis tanaman obat ini. PIN-nya ada di belakang kartu bank. Aku akan menunggumu di sini. Ini. Mu Qingping ragu-ragu. Dia tidak pernah suka berada di bawah belas kasihan orang lain. Dan Tang Xiu di depannya tidak hanya bersedia merawat putrinya tetapi juga memberinya uang untuk membeli obat putrinya. Untuk sementara waktu, dia merasa canggung dan benar-benar bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Ambillah. Tang Xiu berbicara dengan jelas dengan suara rendah. Tubuh Mu Qingping menggigil. Dia melihat ekspresi serius Tang Xiu sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil kartu ban dan berkata, terlepas dari apakah kamu dapat menyembuhkan putriku, Mu Qingping akan mengukir kebaikan dan kebajikan ini di hatiku. Setelah berkata demikian, ia segera pergi membeli tanaman herbal. Di bawah platform, seorang lelaki tua berusia 50-an berbicara dengan suara yang jelas dan bergema. Kakak muda benar-benar unik, dengan integritas moral yang tinggi. Hatimu bagaikan Buddha, yang sangat dikagumi oleh orang tua ini. Balai 100 obat, milikku meskipun tidak dapat dikatakan sebagai yang pertama, tetapi tidak ada yang berani mengatakan yang kedua. Aku punya banyak jenis tanaman obat. Jika kakak muda mempercayai orang ini, kau dapat memberikan resep itu kepadaku dan aku akan memberikan 4 jenis tanaman obat itu kepadamu secara gratis. Tang Xiu cukup tercengang saat melihat lelaki tua itu. Setelah berpikir sejenak, dia kemudian bertanya perlahan. Dunia selalu berputar di sekitar keuntungan dan keuntungan baik di masa damai maupun di era yang kacau.
Saya jarang merasa tergerak oleh belas kasihan, tetapi saya merasa tersentuh oleh hati ibu ini. Jadi kali ini saya memutuskan untuk membantunya menyelamatkan putrinya. Tetapi, Anda seorang pengusaha, keuntungan adalah apa yang selalu Anda kejar. Saya ingin bertanya, apa tujuan Anda, atau kondisi apa yang Anda inginkan? Tepuk tepuk tepuk. Orang tua itu bertepuk tangan sambil berkata sambil tersenyum. Pahlawan sejati selalu muncul dari pemuda. Pikiranmu sangat tajam dan kecerdasanmu luar biasa. Orang tua ini benar-benar mengagumimu. Apa yang kau katakan itu benar. Aku seorang pengusaha, dan keuntunganlah yang kuinginkan. Namun kali ini, keuntungan bukan satu-satunya yang kuinginkan, tetapi juga reputasi. Jika kau dapat menyembuhkan penyakit pasien, aku juga dapat mengambil pujian. Kau dapat memberitahu dunia tentang pencapaian balai 100 obatku. Selain itu, karena Anda berbicara tentang syarat-syaratnya, maka saya akan menyebutkan satu syarat. Jika Anda dapat menyembuhkan pasien, saya akan memberikan ramuan obatnya secara gratis. Namun, jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, maka Anda harus membayar keempat ramuan obat tersebut. Bagaimana? Tang Xiu menatap mata lelaki tua itu dalam-dalam. Tiba-tiba dia menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Pepatah bahwa orang tua dan berpengalaman itu seperti hantu memang benar adanya. Baiklah, aku berjanji akan menggunakan masalah hari ini untuk mengiklankan balai 100 obat milikmu. Namun, aku juga punya satu syarat untukmu. Orang tua itu menjawab dengan ekspresi bingung. Kamu juga punya syarat? Katakan saja. Tang Xiu berkata. Penyakitnya sangat sulit diobati. Keempat jenis tanaman obat ini tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Jika Anda dapat menemukan ginseng liar berusia 500 tahun, saya yakin dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Tentu saja, sesuai dengan kata-kata Anda akan memberi saya ginseng liar itu secara gratis jika saya dapat menyembuhkannya. Jika saya gagal, maka saya akan membeli ginseng liar itu dengan harga 10 kali lipat dari harga pasaran. Orang tua itu ragu-ragu. Harga ginseng liar berusia 500 tahun adalah 8 digit. Jika Tang Xiu benar-benar dapat menyembuhkan pasien, bukankah dia harus membayar harga yang terlalu mahal? Apa yang harus saya lakukan? Lelaki tua dengan sandal jerami di sampingnya mencibir. Ia menatap bos balai 100 obat dan berkata, karena kau tidak bisa mengambil keputusan, maka aku akan membantumu. Jika ia mampu menyembuhkan pasien, aku akan membayar ginseng liar berusia 500 tahun itu untukmu. Jika ia gagal, maka kau akan membagi setengah dari harga 10 kali lipat itu denganku. Baiklah. Orang tua itu sangat gembira dan menuruti perintahnya. Tang Xiu melirik dingin ke arah lelaki tua bersandal jerami itu. Diam-diam dia mencibir dalam hati. Bagi yang lain, penyakit gadis kecil ini mungkin sangat aneh, tetapi baginya, penyakit itu bahkan tidak layak disebut. Setelah dia selesai memeriksa denyut nadi gadis kecil itu, dia benar-benar tahu kondisi fisik gadis kecil itu, tubuh suci Phoenix S berdenyut kembar. Kalau saja ada anak dengan fisik istimewa seperti itu muncul di dunia abadi, semua dewa tertinggi pasti akan berebut anak itu dan membawanya ke sekte mereka sebagai murid. Ada sebuah legenda di dunia abadi bahwa ratusan ribu tahun yang lalu, seorang wanita dengan tubuh suci Phoenix S denyut kembar muncul. Mengandalkan konstitusinya yang tak tertandingi, dia tidak hanya mampu menjadi penguasa di dunia abadi, dia bahkan mampu menembus batasan dunia abadi dan naik ke alam dewa. Oleh karena itu, gadis kecil ini tidak terserang penyakit aneh. Jika seseorang ingin mengobatinya, satu-satunya cara adalah dengan mengajarkannya metode dan teknik kultivasi yang tepat, membantunya melangkah di jalur kultivasi. Hanya dengan begitu semua akar masalahnya akan mudah dipecahkan. Alasan mengapa dia memulai dengan 4 jenis ramuan ini adalah, pertama, dia perlu menipu mata dan telinga semua orang karena kultivasi abadi tidak dapat diungkapkan. Kedua, 4 jenis ramuan itu akan digunakan untuk meningkatkan kebugaran fisik gadis kecil ini. Adapun ginseng liar berusia 500 tahun itu. Ini adalah rencana perampokannya yang terbuka. Dia membutuhkan ginseng liar yang cukup tua untuk membantu budidayanya, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan bagus itu untuk mendapatkannya. 10 menit kemudian. Seorang asisten toko dari Balai Pengobatan 100 mengirimkan 5 jenis tanaman obat. Mereka juga mengirimkan beberapa peralatan untuk merebus tanaman obat.
Kamu ingin merebus ramuan obat di sini, ya? Tang Xiu menatap Mu Qingping dan bertanya. Mu Qingping mengangguk dan berkata, "Ya, saya telah merebus banyak obat tradisional Tiongkok untuk putri saya berkali-kali dalam 2 tahun ini." Tang Xiu berkata, "Menyelamatkan manusia sama seperti memadamkan api. Jadi, jika kamu ingin merebus ramuan obat di sini, ambil 3 mangkuk air tawar, selain ginseng liar, masukkan ke 4 jenis ramuan obat ke dalam panci sesuai perintahku." "Ya." Mu Qingping segera menurut. Kerumunan yang berkumpul di sekitarnya semakin banyak, hampir mencapai 500 orang. Mereka telah memperhatikan acara ini. Dan setelah melihat bahwa Tang Xiu akan membiarkan Mu Qingping meramu ramuan obat, mereka tiba-tiba berbicara satu sama lain secara diam-diam. "Benarkah? Apakah dia palsu? Bagaimana mungkin pemuda ini berani seperti ini? Dia bahkan berani membiarkan ibu gadis itu meramu ramuan obat di depan umum? Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan dicerca oleh semua orang begitu wajah aslinya terungkap setelah gadis itu meminum obat tradisional Cina-nya dan terbukti tidak berpengaruh padanya? Sialan, tindakan yang gegabah. Bahkan penerus dokter ilahi Gui Jiancho dan lelaki tua misterius itu tidak mampu menyembuhkan penyakit aneh itu, bagaimana mungkin pemuda ini bisa menyembuhkannya? Bagi para dokter pengobatan tradisional Tiongkok, semakin tua usia mereka, semakin hebat pula keterampilan medis mereka. Dia bahkan belum menumbuhkan rambutnya sepenuhnya. Dia tidak akan dengan sengaja melakukan omong kosong vulgar untuk menyenangkan orang banyak, bukan? Pemuda ini bertindak terlalu gegabah. Jika dia gagal dalam pengobatannya, dia harus membayar sejumlah besar uang. Saya tidak tahu harga untuk 4 tanaman herbal itu, tetapi saya tahu dengan jelas bahwa ginseng liar berusia 500 tahun dihargai 15 juta yuan oleh Balai 100 Obat. Jika kompensasinya 10 kali lipat, berarti dia harus membayar ganti rugi sebesar 150 juta yuan. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Mu Qingping telah memasang panggung lebih dari 10 kali di pasar tanaman obat Pulau Jingmen, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan putrinya sepenuhnya. Bagaimana mungkin bayi laki-laki sialan ini bisa menunjukkan berat badannya, ya? Berlagak sok hebat? Mari kita lihat pertunjukan yang berani ini. Tang Xiu sama sekali tidak menghiraukan komentar-komentar dari orang banyak itu. Sudah menjadi naluri orang-orang untuk menilai seseorang hanya berdasarkan penampilannya. Orang-orang itu memandang rendah dirinya, jadi sebaiknya ia memberitahu mereka betapa keterlaluannya hal itu jika mereka tahu bahwa mereka salah. Waktu berlalu begitu cepat. 4 jenis tanaman obat dimasukkan ke dalam panci sesuai dengan pesanan, karena 3 mangkuk air dengan cepat hanya tersisa setengah mangkuk. Setelah menghitung bahwa waktunya sudah hampir tiba, ia kemudian memerintahkan Mu Qingping untuk mengeluarkannya. "Adik kecil, anakku masih belum sadarkan diri, bagaimana dia bisa minum obatnya?" Mu Qingping menatap Tang Xiu dengan gugup. Para penonton di sekitarnya, termasuk Chu Kuo Siong dan lelaki tua yang memakai sandal jerami, semuanya menunjukkan ekspresi mengejek dan menyombongkan diri. Pasien itu tidak sadarkan diri, dan tidak ada cara baginya untuk minum obat. Mereka ingin melihat bagaimana Tang Xiu akan mengatasinya. Mudah sekali. Tang Xiu duduk di tempat tidur. Ia mengeluarkan gadis kecil itu dan meletakkannya di lengannya. Jari-jarinya kemudian dengan lembut menunjuk dan menekan beberapa titik di tubuh gadis kecil itu sambil dengan lembut menekan titik akupuntur di tengah tubuhnya. Oh! Di bawah tatapan mata publik, bulu mata gadis kecil itu bergetar beberapa kali saat ia membuka matanya. Bahkan alisnya yang keriput, saat ia tidak sadarkan diri, kini perlahan-lahan terentang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 108, Menyelesaikan Sengketa. Kerumunan yang terdiam itu bagaikan air tenang yang dihantam batu, lalu beriak dan mendidih. Semua orang menatap gadis kecil yang terbangun itu dengan ekspresi tidak percaya. Dia bangun? Pupil mata Mu Qingping mengecil karena kegembiraan liar meledak dari matanya. Dia telah mengunjungi dokter-dokter terkenal di mana-mana selama ini. Bahkan dokter-dokter medis Tiongkok yang terkenal itu tidak dapat membangunkan putrinya dari keadaan pingsannya sekalipun. Ini adalah pertama kalinya seseorang mampu membangunkannya dari keadaan pingsannya.
Pada saat ini, Mu Qingping seolah-olah melihat harapan bahwa putrinya memiliki harapan untuk pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Di tengah kerumunan, sosok cantik muncul saat Ouyang Lulu melangkah keluar dengan sepatu bot kulit dan mengenakan mantel anti angin. Ia mengenakan kacamata hitam merah muda saat matanya yang penasaran menyapu Tang Xiu di panggung tinggi. "Halo, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di sini?" Ouyang Lulu dengan lembut menyentuh sisi wajah pemuda yang terkejut itu, dan berbisik bertanya. Pemuda itu mengerutkan kening. Ekspresi tidak sabar muncul di wajahnya. Namun, saat dia menoleh untuk melihat Ouyang Lulu, ekspresinya menjadi kosong karena ekspresi tidak sabar di wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi menyanjung dengan kecepatan lebih cepat daripada membalik halaman buku. Dia menceritakan semuanya dengan uraian yang terstruktur dan terperinci kepada Ouyang Lulu. Hingga dia selesai, dia seolah masih merasa belum menjelaskan sesuatu lagi kepadanya. Mengobati penyakit? Ouyang Lulu menatap Tang Xiu dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Tang Xiu adalah seorang kultivator dan juga ahli teknik berjudi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu juga seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Tiba-tiba, dia merasa telah jatuh ke dalam semacam ilusi. Seolah-olah semakin lama dia mengenal Tang Xiu, semakin dia merasa bahwa dia memiliki kedalaman yang tak terduga. Dia tidak yakin mengapa tiba-tiba muncul semacam rasa percaya terhadap Tang Xiu di dalam hatinya. Meskipun Tang Xiu belum bisa menyembuhkan pasien dengan keterampilan pengobatan tradisional Tiongkoknya dan dia juga tidak tahu apakah pasien itu bisa disembuhkan, tetapi munculnya rasa percaya ini sebenarnya cukup tidak masuk akal. Di platform yang tinggi, Chu Kuo Xiong menatap Tang Xiu dengan ekspresi terkejut. Mengenai kondisi fisik gadis kecil itu, dia cukup jelas tentang hal itu karena dia juga telah mengamati dan memeriksa tubuhnya. Meskipun dia sangat terampil, tetapi dia tidak memiliki keyakinan untuk membuat gadis kecil itu bangun dari keadaan pingsannya. Namun, Tang Xiu di depannya mampu melakukannya. Dia bahkan diam-diam berbisik di dalam hatinya, jika orang ini menggunakan keterampilan pengobatan tradisional Tiongkoknya, apakah itu benar-benar berhasil? Jika dia berhasil, maka itu berarti hari ini dapat dianggap bahwa dia telah kehilangan mukanya dan mempermalukan leluhurnya. Lelaki tua bersandal jerami itu juga menatap Tang Xiu dengan ekspresi heran yang sama. Meskipun ia juga memiliki keyakinan untuk membangunkan gadis kecil itu dari keadaan pingsannya, tetapi ia masih perlu melakukan beberapa upaya besar. Namun itu sama sekali tidak semudah dan sesantai Tang Xiu. Anak ini agak punya sedikit keterampilan. Orang tua itu memuji dalam hatinya, namun dia tetap tenang di permukaan dan berkata dengan pelan. "Nak, kurang lebih, aku masih belum yakin apakah kau benar-benar bisa menyembuhkan pasien dengan keterampilan pengobatan tradisional Tiongkokmu." Tang Xiu berkata, "Percaya atau tidak, itu urusanmu. Dan apakah bisa menyembuhkannya atau tidak, itu urusanku. Tapi hari ini aku akan membuatmu tahu bahwa tahun-tahun yang telah kau jalani sama saja seperti hidup seperti anjing." Kata-kata itu telah diucapkan dan Tang Xiu mengambil setengah mangkuk obat Cina itu dan meniupnya dengan lembut. Dia menatap gadis kecil di lengannya dan berkata dengan tenang. "Ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Tapi dia lebih mencintaimu. Jika kamu tidak ingin membuatnya sedih, minumlah semangkuk obat Cina ini. Aku berjanji tubuhmu tidak akan terluka lagi setelah kamu minum obat ini." "Kakak, kamu, apakah itu nyata?" Mata besar gadis kecil itu yang cerah dan cerdas berkedip ketika dia bertanya dengan ekspresi penuh kerinduan. "Itu nyata." Tang Xiu mengangguk dengan berat. Gadis kecil itu menatap Tang Xiu, lalu mendongak dan melirik ibunya, Mu Qingping. Dia kemudian mengambil mangkuk dengan hati-hati, meniupnya dengan lembut dan menemukan bahwa obat Cina ini tidak panas. Kemudian, dia menelannya dan meminumnya sampai habis ke dalam perutnya. Cuacanya panas? Lebih dari 10 detik setelah dia minum setengah mangkuk obat Cina, wajah mungilnya dengan cepat menjadi sangat merah. Kemudian, dia menggunakan lengannya untuk menutupi perutnya dan mengeluarkan suara. Dia merasakan gumpalan api yang mengamuk tiba-tiba menyala di dalam perutnya saat api yang mengamuk ini hampir membakar 5 organ dalam dan 6 usus di tubuhnya. Putri yang sangat disayanginya, Mu Qingping, buru-buru memegang tangan putrinya sambil menatap Tang Xiu dan dengan cepat bertanya. "Adik, bagaimana keadaan putriku?"
Obat itu? Tang Xiu menjawab dengan ekspresi tenang. Tidak ada masalah dengan obatnya. Setengah mangkuk obat Cina itu termasuk golongan yang. Kamu tidak bisa merasakannya saat meminumnya, tetapi setelah masuk ke perut, kamu akan merasakan gumpalan api yang membakar di dalamnya. Namun, kamu bisa merasa lega. Itu akan sangat baik untuknya dan tidak akan membahayakannya. Aku dapat menjamin bahwa dia tidak akan merasakan sakit apapun dari tubuhnya beberapa menit kemudian. Mu Qingping merasa sedikit lega. Untuk menyemangati putrinya, ia mengikuti kata-kata Tang Xiu. Sayang, bersabarlah, tabib ilahi ini berkata bahwa penyakitmu akan sembuh. Kau tidak perlu menahan rasa sakit lagi nanti. Ah benar, tidakkah kau ingin kembali ke sekolah untuk membaca dan belajar seperti orang normal? Tunggu penyakitmu sembuh dan aku akan mengirimmu kembali ke sekolah. Butiran air mata menetes dari pelupuk mata gadis kecil itu. Meskipun setiap hari ia menderita dan menahan sakit yang amat sangat, tetapi rasa perih di dalam perutnya sungguh tak tertahankan, bahkan membuatnya merasa seakan-akan ia akan langsung mati setelah merasakannya. Akan tetapi, ia berusaha keras untuk tetap bertahan dan menyemangati dirinya sendiri. Karena ia tahu bahwa ia tidak boleh mati. Ayahnya telah meninggal dan jika ia menyusulnya, ibunya akan sangat kesepian seakan-akan ia adalah orang terlantar yang hidup di dunia ini. Jika hal seperti itu terjadi, ia akan sangat kasihan. Dia harus bersikeras dan bertahan. Gadis kecil itu bersorak demi dirinya sendiri dalam hatinya. 2 menit kemudian. Butiran keringat telah membasahi dan menutupi seluruh wajah gadis kecil itu sementara asap putih keluar dari rambutnya yang hitam legam berkilau, bahkan tubuhnya gemetar. Tang Xiu menatap wajah gadis kecil itu yang tampak garang dan berjuang. Diam-diam dia mengaguminya dalam hatinya. Dia tahu sakitnya setelah meminum obat Cina seperti itu. Dulu, ketika dia masih di dunia abadi, dia pernah meminum obat Cina semacam ini yang dibuat oleh orang tua. Namun, ramuan obat yang digunakan untuknya jauh lebih tua dan efeknya bahkan lebih kuat. Sudah hampir waktunya. Tang Xiu dengan lembut mengangkat gadis kecil itu dan meletakkan kakinya di tempat tidur. Kemudian dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang bahunya dan memulai serangkaian teknik aneh sambil terus menekan bahu, lengan, dada, punggung, pinggang, kedua kaki dan telapak kakinya. Setiap kali dia menekan tangannya, gadis kecil itu menjerit dengan menyedihkan. Bersambung ke episode 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.